أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Barakah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita sama-sama aturkan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Insyaallah salat kita, rukuk kita, sujud kita, doa kita semua, zikir kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya membawa sebuah buku, ya, terjemahan dari kitab Wasiyatul Mustafa yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, yang berisi 16 pesan khusus dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya senang membaca buku ini karena enteng, ya. Bukunya tidak besar, tidak tebal, ya, tapi isinya insyaallah sangat bermanfaat. Penyusun menempatkan topik yang pertama, yaitu tentang halal dan haram. Nah, tentu ada alasan khusus kenapa beliau menempatkan topik halal dan haram ini sebagai bab pertama. Halal dan haram terutama menyangkut makanan dan minuman atau sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari, itu sangat berpengaruh kepada pembentukan perilaku kita. Sehingga apabila misalnya seorang ibu sedang mengandung, ya, dan beliau mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, maka keharamannya itu akan menjelma di dalam sebagian dari sifat atau watak yang dikandungnya kemudian. Baik, saya kutipkan pesan yang pertama, bagian pertama, yaitu tentang pengaruh makanan halal. Ya Ali, man akala al-halala safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakul lid'awatin hijabun. Wahai Ali, barang siapa yang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka bersih agamanya. Dalam artian bahwa dalam menjalankan agama itu lurus, benar, ya, tidak ada celah, tidak ada kesalahan-kesalahan. Lunak hatinya, tidak keras, tidak gampang marah, ya, tidak gampang menolak kebenaran, dan doanya tidak terhalang, tidak terhijab. Jadi doanya makbul, ya. Jadi dengan kata lain, dengan membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal saja, maka insya Allah doa-doa kita akan makbul, ya. Atau kalau dibalik, kalau kita merasa doa-doa kita belum dikabulkan, jangan-jangan karena kita mengonsumsi barang-barang yang atau makanan minuman yang halal. Yang kedua, pengaruh makanan syubhat dan haram. Ya, syubhat ini di antara halal dan haram, ya.
halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya Ali, man akala syubhati ishtabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu wa man akala al-harama ma ta wa man akala al-harama ta qalbuhu mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'afa yaqinuhu wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu." Wahai Ali, barang siapa yang mengonsumsi makanan atau minuman yang syubhat, maka ia menjadi ragu terhadap agamanya dan gelap hati nuraninya. Barang siapa yang mengonsumsi makanan dan minuman haram, maka hatinya mati, ringkih agamanya, lemah imannya, Allah menolak doanya dan sedikit ibadahnya. Ini yang bagian kedua ini memang bertolak belakang dari yang pertama, karena yang pertama tadi menyebutkan tentang manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal saja, sedangkan yang haram ya kebalikannya, ya. Jadi hatinya mati. Kalau tadi dibilang hatinya lunak, ini hatinya mati atau hatinya keras, lemah agamanya atau ragu terhadap agamanya, keyakinannya lemah, dan doanya terhalang. Yang dimaksud dengan makanan dan minuman haram itu bisa juga terjadi bukan hanya dari substansi makanan itu sendiri. Jadi kalau makanan yang haram, minuman yang haram itu sudah jelas ya, daging babi haram, khamar haram. Tapi bisa juga berasal dari makanan atau minuman yang halal, tetapi cara memperolehnya tidak dengan cara yang halal. Ya, contoh yang paling mudah misalnya kita membeli roti tapi dengan uang hasil curian, atau dengan uang palsu barangkali, atau dengan uang hasil korupsi. Ya, tentu saja itu rotinya halal, tapi menjadi tidak halal untuk kita konsumsi karena kita peroleh dengan cara yang tidak halal. Imam Ali Al-Khawas berkata, barang siapa mengonsumsi makanan dan minuman haram dan ia aktif beribadah, maka orang itu tidak ubahnya seperti burung merpati yang mengerangi telur yang telah rusak. Ia capek, lelah mengeraminya dalam waktu yang sangat lama, tapi tidak membuahkan apa-apa, bahkan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Beliau juga berkata, semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh setiap hamba itu disebabkan oleh makanan haram. Barang siapa makan makanan haram dan ingin berbuat baik, maka ia menginginkan sesuatu yang mustahil. Ini dikutip dari kitab Al-Minah As-Saniyah 7-8. Di sini dikutipkan sebuah kisah, ya, yaitu diriwayatkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bahwa dirinya merasa telah beribadah bertahun-tahun tetapi tidak merasakan kenikmatan atau kelezatan beribadah. Maka terbetik dalam pikiran beliau, apa kira-kira penyebab saya tidak bisa menikmati ibadah saya, tidak merasa nikmat, tidak merasa lezat, ya. Lalu beliau beranikan diri untuk bertanya kepada ibunya, "Wahai ibunda, apakah ketika ibunda mengandung saya, ibunda pernah mengonsumsi sesuatu yang tidak halal?" Lalu ibundanya berpikir, mengingat, ya, "Wahai anakku," katanya, "benar, ketika aku mengandungmu, ya, ketika engkau dalam kandunganku, aku menuju ke bagian atas rumah dan menjumpai tetangga sedang menjemur makanan, dan aku mencicipi, karena sangat ingin, aku mencicipi seujung jari, ya, seujung jari saja." Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkesimpulan itulah penyebab
dirinya tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa merasakan nikmat ibadah. Maka beliau pun memohon kepada ibundanya, wahai ibunda, tolong ibunda datangi tetangga itu, ya, dan minta kehalalannya, kehalalan makanan yang seujung jari itu yang ibu makan pada waktu itu. Benar ibundanya mendatangi tetangga itu dan memohon kehalalan, dan tetangga itu rela menghalalkan, dan sejak itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan ibadah. Oleh karenanya apabila kita merasa bahwa ibadah kita mungkin kok masih begitu-begitu saja, ya, kok masih belum enak, belum merasa nikmat, belum merasa lezat istilahnya gitu, belum merasa lezat, barangkali ada pernah kita mengkonsumsi di waktu yang lalu, mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram atau yang syubhat, ya. Masya Allah, ini zaman sekarang ini untuk membedakan makanan yang haram kadang-kadang agak susah, ya. Berapa waktu lalu saya nonton Nas Daily, ya, itu yang orang Palestina kelahiran Israel, itu memposting tentang unsur-unsur babi yang tersembunyi dalam makanan, dan ini sebenarnya sudah lama beredar dan kita harus sangat waspada, karena di dalam makanan-makanan atau contohnya es krim misalnya, itu unsur babi itu hanya disebutkan dengan kode sekian sekian sekian. Nah itu kita harus tahu, dan setelah kita paham maka sebaiknya kita hindari. Nah, tambahan sedikit sekali, saya punya teman yang seorang ustadz juga. Beliau itu membiasakan diri untuk menghindari makanan dan minuman yang syubhat. Contohnya minuman bersoda, ya, kalau jelas kan haram. Minuman bersoda, dia tidak makan es krim, bahkan dia tidak makan tape. Ya, saking hati-hatinya. Masya Allah, ya. Saya belum bisa menjalankan itu. Masih kalau lihat tape masih kepingin, masih lihat soda masih kepingin. Ya. Sekian uraian pagi ini, semoga ada manfaatnya, semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.